Fitur generatif AI pada platform X milik Elon Musk, yakni Grok, kini tengah menjadi sorotan tajam setelah terbukti menjadi fasilitator utama banjir pornografi sintetis atau deepfake seksual. Ini bukan sekedar kecelakaan teknis, melainkan sebuah kegagalan desain secara sengaja atas nama kebebasan ekspresi mutlak yang tanpa pagar. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital akhirnya mengambil langkah ekstrim dengan memutus akses sementara sebagai bentuk perlawanan terhadap teror visual yang kian meresahkan ini. Dan pemirsa, mari kita ulas bersama lebih dalam di kiamat privacy teror pornografi AI Grok. Kita langsung ke slide selanjutnya. Mari kita bedah pergeseran teknis yang mengerikan ini. Jika sebelumnya AI generatif hanya mampu menciptakan gambar fiktif dari nol, begitu ya, dari old AI ini hanya dari text to image, kini Grok 2 dengan model dasar Flux One telah melompat ke kemampuan manipulasi gambar yang sangat presisi atau image to image atau deepfake. Pengguna tidak perlu butuh keahlian editing, cukup mengunggah foto siapapun dan memberikan perintah teks sederhana untuk mengubah tampilan busana menjadi konten asusila. Ini adalah demokratisasi pelecehan seksual yang dimediasi oleh algoritma. Ironisnya, teknologi ini bukanlah layanan gratis. Platform X secara sadar memonetisasi fitur ini melalui paket X Premium dengan harga mulai dari Rp135.000 hingga $300 Amerika Serikat. Fakta bahwa X menerima keuntungan finansial langsung dari alat yang memfasilitasi konten ilegal adalah sebuah skandal etika dan hukum. Secara yuridis, ini memperkuat argumen bahwa platform memiliki tanggung jawab hukum yang lebih tinggi karena mengambil profit atau keuntungan dari alat kriminal digital. Filosofi inovasi ekstrim Elon Musk yang biasanya sukses di ranah rekayasa fisik seperti raket SpaceX, kini terbukti gagal total saat diadopsi di ranah sosiologis. Mentalitas move fast and break things tanpa moderasi ketat telah meledakkan tatanan sosial dan juga privacy visual. Grok dirancang dengan spicy mode yang memiliki standar moderasi jauh lebih longgar dibandingkan kompetitor seperti Google maupun OpenAI. Tidak adanya pagar pengaman pada Grok menunjukkan bahwa X lebih memilih inklusivitas tanpa batas daripada keamanan pengguna. Keputusan ini menciptakan erosi kepercayaan pada realitas karena batas antara fakta dan fiksi kini semakin kabur. Kita sedang memasuki era skeptisisme permanen, di mana sebuah kebenaran bisa disangkal sebagai buatan AI dan sebuah kebohongan AI bisa dipercaya secara mutlak oleh publik. Dan seperti apa dampak sosialnya, kini kita akan bergeser ke slide selanjutnya. Dampak sosial dari kebebasan tanpa kendali ini sangatlah masif, terutama terhadap kelompok perempuan. Sekitar 3,6 juta potensi korban. Kita sedang menyaksikan eskalasi kekerasan berbasis gender online atau KBGO dalam bentuk penyebaran konten intim non-konsensual. Bahayanya, gerakan masif copy-paste prom ini kini nggak hanya menyerang figur publik, tapi siapa saja yang pernah mengunggah foto diri di ruang digital. Jadi Anda pun adalah target utamanya. Ini adalah bentuk teror visual yang tidak hanya merusak reputasi secara permanen. Kemudahan akses ini juga berpotensi menormalisasi dehumanisasi perempuan, di mana tubuh seorang dianggap sebagai objek publik yang sah untuk dimanipulasi tanpa izin. Trauma psikologis dan rasa malu para korban tidak akan bisa diobati hanya dengan label buatan AI. Teknologi Grok telah melucuti empati manusiawi dan menggantinya dengan algoritma destruktif yang hanya memuaskan hasrat rendahan. Kemkomdigi melalui Menteri Mutia Hafid menegaskan bahwa praktik deepfake seksual adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat warga negara. Pemutusan akses sementara terhadap Grok di Indonesia adalah sinyal tegas bahwa ruang digital bukanlah ruang tanpa hukum. Negara harus hadir untuk menginjak rem saat inovasi teknologi mulai memangsa sisi rentan manusia. Kasus ini juga menunjukkan adanya jurang antara adopsi teknologi dan literasi etis di masyarakat kita. Banyak orang melihat AI bukan sebagai alat produktivitas, melainkan sebagai mainan baru untuk gamifikasi pelecehan tanpa penamanan nilai empati digital hingga akar rumput. Ke slide selanjutnya. Secara legal, pemerintah menggunakan aturan penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat sebagai payung eksekusi. Berdasarkan pasal 9 Permenkominfo nomor 5 tahun 2020, setiap PSE wajib memastikan sistemnya tidak memuat atau memfasilitasi konten yang dilarang. Konten pornografi dan pelanggaran hak orang lain adalah garis merah yang telah dilanggar oleh platform X melalui fitur Grok.
Dalam perspektif hukum teknologi, kasus ini memicu debat mengenai tanggung jawab produk. Platform X tidak lagi bisa berlindung di balik prinsip safe harbor, karena mereka adalah penyedia teknologi yang secara otomatis menciptakan konten ilegal tersebut. Ada prinsip kehati-hatian atau duty of care yang gagal dipenuhi oleh X, sehingga pemerintah berhak menuntut tanggung jawab mutlak atau strict liability kepada platform. Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 juga sudah sangat jelas mengatur ancaman pidana bagi penyebaran konten yang melanggar kesusilaan. Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan sanksi dari pemutusan akses menjadi sanksi administratif yang lebih berat jika pihak X tetap tidak kooperatif. Pemanggilan representatif X oleh Dirjen Pengawasan Ruang Digital menjadi momentum untuk menegaskan kedaulatan digital Indonesia.